Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para e-gears. Kembali lagi kita podcast program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia tahun 2023. Nah, pada podcast kali ini saya mengundang tamu spesial yang merupakan panelis dari kegiatan berbagi praktik baik yang sedang POP IGI laksanakan. Bapak Herka, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Laras. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Jadi kita akan berdiskusi, berbincang-bincang mengenai praktik baik yang telah dilakukan oleh para peserta ya Pak. Silahkan. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Pak supaya para e-gears bisa mengenal Bapak. Oke, selamat sore Mbak Laras, selamat sore juga para e-gears. Nama saya Herka Maya Jatmika. Boleh dipanggil Herka, tapi jangan dipanggil Maya, karena itu nanti saya beda. Herka atau Pak Herka boleh, nggak masalah, nggak apa-apa. Oke. Dari mana Pak? Sampai hari ini saya bertugas sebagai pengajar di Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan di UNY Jogja. UNY Yogyakarta. Ya. Jadi jauh ya perjalanan dari Yogyakarta ke Ambon ya Pak? Ya lumayan jauh. Ya, tapi menyenangkan. Oh, menyenangkan ya, alhamdulillah. Karena bisa bertemu dengan rekan-rekan guru sasaran dari seluruh Indonesia ya Pak? Ya, dari terutama Indonesia Timur ya. Indonesia Timur, iya. Jadi Bapak Herka telah menjadi panelis bagi para guru sasaran yang merupakan perwakilan dari setiap daerah yang terbaik. Mereka menampilkan best practice mereka yang telah mereka lakukan di kelas masing-masing terhadap anak didik. Nah, di sini mereka membagikan untuk disajikan kepada guru sasaran lainnya yang merupakan peserta terbaik. Di sini saya ingin bertanya Pak, mengenai yang paling pertama, yang paling saya ingin ketahui kesan Bapak dalam mengikuti kegiatan ini, karena peran Bapak kan di sini sebagai panelis ya, yang bertemu langsung kepada para peserta. Gitu. Ya, secara umum kegiatan POP ini harus diapresiasi setinggi mungkin ya, karena tangan dulu ya buat semuanya. Karena apapun guru itu adalah yang di depan, yang terdepan. Mereka juga harus punya kompetensi yang betul-betul hebat, bagus. Karena nanti juga yang namanya bangsa ini akan diletakkan di tangannya guru semua. Kalau gurunya tidak berkualitas, mau jadi apa nanti muridnya? Dan beberapa guru atau mostly guru ini juga mereka sangat-sangat bagus. Jadi mulai dari pemikirannya, mulai dari cara mereka membawakan materinya, pedagogisnya juga itu ya luar biasa. Jadi salut saya. Salut ya Pak ya dengan para peserta yang telah berbagi praktik baik. Kemarin kita telah melaksanakan berbagi praktik baik untuk tingkat SD di 24 kabupaten dan kota dan tingkat SMP di wilayah barat ya Pak. Nah, sebenarnya dalam penilaian atau penguatan tersebut itu indikator yang menjadi pedoman penilaian itu apa sih Pak kepada para peserta yang dilihat? Ya sebetulnya banyak ya dirinci, tetapi beberapa hal. Yang pertama adalah ya kemampuan mereka untuk bisa menggali masalah yang ada di lapangan, di sekolahnya mereka terutama. Karena dengan kemampuan atau sensitivitas tentang masalah itu, nanti mereka akan punya solusi yang seperti apa, kemudian caranya seperti apa, bagaimana, belum nanti juga materinya seperti apa. Jadi ada dua hal yang kami lihat dan nilai. Pertama adalah what sama how-nya. What berkaitan dengan materi, kalau how berkaitan dengan cara mengajarnya, cara menyampaikan materinya. Jadi pertama bagaimana mereka menampilkan latar belakang masalah yang mereka temui, kemudian bagaimana mereka menyelesaikannya, seperti itu ya Pak? Ya. Kemudian itu dari segi pedagogis, mungkin dari segi sosial dan kompetensinya Pak? Ya, karena mereka juga lulusan dari keguruan ya, saya rasa sudah nggak dilakukan lagi seperti apa kemampuan kapasitasnya mereka untuk mengajar di depan kelas. Kemarin juga terbukti sangat-sangat ramai, seru, hangat, kayak tidak, bukan guru lah pokoknya, kayak influencer yang mereka gitu. Baru mempersuasi para fansnya atau para followersnya. Ya. Jadi sebenarnya ketika
pemaparan praktik baik itu bukan sekedar tentang penilaian mana yang terbaik ya Pak, tapi memang untuk ajang mereka mengaktualisasikan diri sebagai kami adalah guru sasaran yang telah menerapkan hal-hal baik ini gitu, kemudian dibagi kepada para peserta yang lain, seperti itu ya Pak? Ya, kalau beberapa hal sih bahasanya adalah auranya guru itu seperti apa dalam mereka merangkul siswanya dengan setting mereka yang di beberapa sekolah yang beda-beda, ada yang mungkin terdalam, terluar, itu kan juga terbatas mungkin ya. Membahas guru-guru yang terbatas, mungkin fasilitasnya dari beberapa peserta itu banyak, pasti kan ada yang berbeda-beda ya Pak, dari daerah yang terluar, daerah-daerah yang sulit akses listrik maupun jangkauan pemerintah gitu. Apa yang paling menarik yang telah dibagikan oleh peserta kemarin menurut Bapak? Saya rasa dengan segala macam keterbatasan, guru mampu berpikir yang kreatif ya. Jadi kreatif thinkingnya, kemudian critical thinkingnya ditambah dengan critical actionnya. Mereka berani untuk membuat sebuah media yang saya rasa saya sebagai seorang praktisi yang di akademisi juga salut pada mereka. Dan bahkan beberapa peserta itu sudah, saya rasa menurut saya pribadi sih melampaui dosen nanti. Jadi seperti itu. Ya, saya aja kemarin juga ada yang praktek dari Kalimantan, kemudian dari Bukit Tinggi kalau nggak salah. Ya, itu bikin saya juga, kalau bahasa gaulnya ya tersepona lah. Oh, terpesona dengan pesona mengajarnya. Iya, dengan apa itu yang telah ditampilkan. Karena apa yang mereka tampilkan saat praktik baik kemarin merupakan apa yang telah mereka kerjakan sehari-hari ya Pak. Jadi mencerminkan apa yang telah dilakukan selama. Karena itu alami mereka mengajarnya. Kalau buatan kan pasti akan kelihatan. Mungkin hanya bertahan berapa menit, setelah itu blank, hilang. Dari berbagi praktik baik yang kemarin, yang paling menurut Bapak memberikan impact paling besar atau yang paling inspiratif sehingga bisa menyentuh para peserta guru sasaran lain itu yang seperti apa kisahnya Pak kemarin? Ya, ada guru dari bahasa Inggris ya, dari saya lupa, dari Bukit Tinggi, Jambi atau yang merupakan peserta terbaik kah? Bukan. Mungkin yang nomor 2 atau nomor 3, saya lupa. Jadi dia berani untuk istilahnya memerankan sebuah peran di luar peran sebagai seorang guru. Misalkan nanti dia sebagai seorang storyteller, nanti dia pakai cosplay, kemudian dia memperagakan harus seperti apa, jadi penari, menyampaikan pesan materinya kepada siswa dengan lingkup kekinian seperti apa. Jadi ada satu peserta yang dia menyampaikan materinya dengan berbagai macam peran ya Pak. Dan itu tentunya menarik ya untuk peserta didik. Guru SMP atau SD kemarin? SMP sebetulnya. Guru SMP ya. Terlebih untuk ukuran usia anak SMP, mereka mungkin jadi memiliki role model guru yang menarik dari sosok guru tersebut ya Pak. Jadi materi yang biasanya menakutkan dalam tanda petik itu oleh guru disampaikan dengan lugas, dengan sederhana, sehingga rasa senangnya siswa itu nanti muncul. Jadi tidak sulit untuk menerima materinya ya, karena belajar dengan senang. Belajar dengan happy, sehingga tidak terasa belajarnya. Untuk praktik baik kegiatan minggu ini yang kita akan laksanakan di Ambon, akan kita laksanakan mulai besok ya Pak ya, selama 1 hari full di wilayah timur. Harapan Bapak apa sih bagi peserta yang akan menampilkan best practice mereka? Ya, saya sudah memeriksa beberapa dokumen, beberapa sudah menarik saya rasa untuk dikaji dalam presentasinya, karena dengan segala macam keterbatasan yang ada, mereka berani untuk berinovasi. Itu yang terpenting. Jadi apakah harus dengan mereka membawa media pembelajaran kah, atau cukup mereka bisa memberikan pengalaman dengan bukti video saja cukup? Ya, sebetulnya mengajar itu guru sebagai sebuah media juga sudah nanti begitu. Kalau memang ada medianya itu nilai tambah, nilai plus. Kalau nggak ada nggak usah dipaksakan, tetapi guru mampu nanti cair di depan kelas, cair di depan siswa. Karena kondisinya kan mereka datang dari berbagai daerah ya, dengan kita nggak tahu seperti apa kondisi sosial budayanya. Bahkan kedatangan mereka ke sini pun sudah dengan perjuangan. Ada yang harus dengan transportasi laut, kemudian lanjut dengan udara, dengan darat hampir 7-8 jam, hampir 20 jam juga ada bahkan untuk datang ke sini. Namun
yang pernah saya temui gitu dari para peserta, mereka itu ada rasa gugup Pak, ada rasa khawatir akan menampilkan apa di depan panelis gitu. Mereka ada rasa minder ketika peserta yang lainnya itu menampilkan yang menarik, sedangkan mereka merasa kurang persiapan. Itu bagaimana? Nggak usah dianggap ada panelisnya, anggap aja mereka alami mengajar. Karena kalau sudah alami, nanti semua akan keluar. Let it flow lah bahasanya. Sehingga harapan mereka ketika mereka sudah tampil mempresentasikan karya mereka mendapatkan penguatan ya Pak? Ya, mendapatkan penguatan, nanti harapannya juga nanti dibawa ke sekolah, ditularkan kepada guru yang lain, sehingga nanti pendidikan kita bisa berkembang bagus. Ya, jadi apa yang telah mereka sharing, apa yang telah mereka bagikan kepada peserta guru sasaran lain, kepada seluruh audiens bisa menjadi tambahan amunisi. Ya, untuk mengikuti hal yang sama ya Pak. Ya, jadi, boleh saya cerita sedikit? Oh, silakan. Kemarin ada sebuah video YouTube ya, jadi dari Best Practice juga, itu saya jadikan sebagai soal ujian dalam ujian semester saya. Iya, untuk mahasiswa kependidikan. Itu mereka awalnya juga shock juga karena melihat beberapa guru harus berjuang di daerah yang sebelumnya mereka nggak tahu bahwa itu ada. Mereka ke sana, kemudian saya perlihatkan videonya, saya perlihatkan bagaimana mereka tampil di depan siswanya, mengolah materinya, menyampaikan bahan ajarnya. Menarik sekali sepertinya. Jadi tontonan para mahasiswa itu. Kalau bahasa Jawanya tuntunan dan tontonan, nah itu, seperti itu. Ditonton lalu menjadi tuntunan. Ya, menjadi suri toladan bagi calon guru. Tentunya para mahasiswa yang merupakan calon guru nanti mendapat gambaran ya Pak, bagaimana sisi-sisi menarik, sisi-sisi yang unik atau yang jarang ditemui, yang mungkin pandangan mereka bahwa sekolah itu ya normal-normal saja keadaannya gitu, tetapi di sini mendapatkan gambaran yang lebih unik gitu ya. Ya, yang lebih orisinil, yang lebih jelas, lebih jelas. Oh inilah aslinya potret kehidupan nyatanya gitu. Jadi di sini Bapak juga mengaplikasikan untuk di instansi Bapak ya dalam mengajar juga pada akhirnya ini. Iya, betul sekali. Saya juga sudah mencoba untuk saya share juga videonya, video best practice itu kepada para mahasiswa yang akan juga praktek mengajar nanti di kelas, di sekolah juga, sehingga mereka punya istilahnya koneksi batiniah dengan siswanya. Menarik ini, berarti tidak hanya sampai Bapak di sini perannya sebagai panelis, tapi juga bagaimana Bapak mengambil hikmah, manfaat, cerita dari para guru dan dibagikan kepada para mahasiswa ya Pak. Justru itu adalah nilai pentingnya di situ, karena nanti dengan Bapak Ibu best practice maupun nanti di sini maupun nanti di sekolahnya itu sudah membawa dampak yang luar biasa kepada mahasiswa kependidikan terutama nanti, agar mereka punya gambaran yang jelas, yang nyata tentang bagaimana mengajar, pemilihannya seperti apa untuk materi ajarnya, seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, kemarin tuh diambil jadi ujiannya apa yang mereka lakukan dari video tersebut? Mereka mengambil hikmahkah lalu dituangkan dalam bentuk tulisan seperti itu? Ya, karena mereka saya suruh untuk mengamati kondisi sosialnya, kondisi budayanya seperti apa. Setelah itu saya coba untuk sekarang coba kalian terapkan. Kalau Anda jadi guru, Anda akan seperti apa menghadapi masalah yang sama, tetapi tidak boleh sama nanti solusinya. Jadi mereka punya kreativitas yang lebih, memikirkannya itu lebih luas lagi. Jadi rangkaian dari kegiatan berbagi praktik baik ini memberikan dampak yang banyak ya untuk para praktisi pendidikan khususnya, karena bisa menjadi bahan untuk pembelajaran. Ya, betul sekali. Dan saya juga sebetulnya agak terharu ya dengan perjuangan Bapak Ibu semuanya sampai ke sini, kemudian mengajar di tempat sekolah sudah mungkin lama dan bisa mampu bertahan di situ, tidak mau pindah, itu sudah luar biasa. Bagi saya juga. Iya, karena tidak semua orang mau dan mampu untuk seperti itu. Memang kalau setelah melihat dari video-video yang mereka tampilkan, bagaimana sih kondisi realnya sekolah mereka tersebut dari segi fasilitas yang Bapak tangkap dari video? Ya, saya rasa masih memprihatinkan ya. Saya rasa juga pemerintah pusat juga harus melihat
di situ, tidak hanya melihat di beberapa kota besar atau kota setengah besar, tapi juga harus diperhatikan daerah-daerah terpencil, terutama akses komunikasinya, akses internetnya. Sering untuk melatih guru, sering untuk memberikan penguatan kepada guru yang ada di daerah 3T, sehingga mereka tersemangati, perjuangannya itu tidak sia-sia gitu nanti. Jadi dapat kita soroti juga bahwa guru sasaran yang merupakan peserta berbagi praktik baik ini mereka berasal dari sekolah-sekolah yang bisa dibilang bukan sekolah yang secara fasilitas full lengkap gitu ya Pak, justru banyak kekurangannya, banyak perlu perhatian dari pemerintah. Yes, saya rasa mereka itu adalah from zero to hero. Mungkin itu ya. Ya, dan seperti yang Kak Teresia bilang kemarin ya, peserta dari Tambrauw, saya ingat sekali dia mengatakan bahwa harus ikhlas ya apapun yang terjadi, bahkan dia mengorbankan apa yang dia miliki untuk bisa mengajar seperti itu. Itu sudah luar biasa itu. Dan saya rasa pahlawan tanpa tanda jasa itu harus dihilangkan, itu tidak mendidik bagi saya, harus dihilangkan. Mereka harus berjasa yang luar biasa, diapresiasi yang sangat-sangat tinggi. Karena memang guru merupakan ujung tombak ya Pak bagi kemajuan suatu bangsa gitu. Betul sekali Mbak Laras. Karena dari seorang guru lahir banyak generasi yang nantinya akan memegang kuasa, memegang peran pada negeri ini gitu. Tepat sekali. Menarik sekali obrolan tentang berbagi praktik baik ini ya Pak. Besok Bapak akan mulai bertemu dengan para guru-guru sasaran lagi ya Pak. Sudah nggak sabar untuk melihat seperti apa mereka untuk mempresentasikan. Apa yang mereka siapkan, bagaimana antusiasme mereka dalam menampilkan kepada guru sasaran yang lainnya ya Pak. Dan yang berbeda dari berbagi praktik baik di wilayah timur ini, semua peserta akan ditonton oleh peserta yang kurang lebih ada 100 peserta ya Pak. Jadi sepertinya atmosfernya berbeda. Kalau kemarin kan dibagi menjadi 2 kelas, 2 ruangan, sehingga mungkin ya rasa untuk debar-debar panggungnya tuh tidak sebesar sekarang gitu. Karena pada saat momen ini ditonton oleh 100 peserta kurang lebih. Iya. Dan harapan saya juga semoga kegiatan seperti ini ke tahun depan juga masih ada dan seterusnya ada terus. Akan terus ada. Iya, karena memang dampaknya luar biasa nanti seperti itu. Ya, jadi harapan dari kami juga kegiatan ini tidak hanya berhenti pada program organisasi penggerak, tetapi bagaimana guru-guru bisa terus melakukan praktik baik dan membagikannya kepada rekan sejawat, kepada guru-guru lainnya. Sepakat Mbak Laras? Sepakat ya Pak? Sepakat. Ada kalimat yang bisa diberikan nggak Pak? Pesan mungkin ya, yang menarik untuk guru, sebagai Bapak kan merupakan sosok yang mempersiapkan para guru-guru gitu nantinya. Pesan yang khusus sih sebetulnya nggak ada. Saya juga malah harus banyak berguru pada para guru-guru itu. Karena kami di universitas itu kan sebatas akademisi saja. Jadi untuk prakteknya itu ya Bapak Ibu guru semuanya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita menjadi sebuah harmonis, nanti kita saling bertukar pengalaman, bertukar ilmu, sehingga nanti apa yang kita ajarkan ke siswa, kita berikan ke anak didik itu menjadi sesuatu yang amazing, luar biasa. Berarti pesan dari Pak Herka ini sejalan dengan moto IGI Pak. IGI itu motonya adalah sharing and growing together. Jadi sebagai seorang guru kita harus pertama mau belajar karena mau tidak mau guru itu harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman untuk terus meningkatkan kompetensinya. Ketika sudah belajar berbagi gitu, dengan berbagi kita tidak hanya meningkatkan ketajaman kompetensi kita, tapi juga guru-guru lainnya gitu kan. Setelah dari situlah guru-guru bisa berkembang bersama-sama, sharing and growing together. Kita berkembang bersama, maju bersama. Pak Herka, saya sangat antusias dan saya sangat bersyukur bisa berdiskusi dengan Bapak, dan harapan saya apa yang telah kita diskusikan tadi juga bisa menjadi wawasan baru untuk para IGIers, bahwa banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan berbagi praktik baik ini. Sampai jumpa Pak pada kesempatan lain yang lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih dan
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.